is komputer. Oke, perekaman ya. Oke, baik. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Di sini kita akan mulai pelajaran lanjutan one, ya, lanjutan one dengan materi yang kemarin. Seperti kemarin terakhir adalah pembahasan topologi ya. Topologi. Oke, ini ya. Oke, untuk subnet ini adalah seperti point to point atau host per host ya, yang diteruskan dari satu titik ke titik lain. Kita lanjut ke bagian keuntungan. Keuntungan jaringan WAN banyak keuntungan sebenarnya. Tapi di sini yang ini ya, yang sering ditemukan gitu. Pertama adalah server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. Yang artinya ini mekanismenya gini. Kadang seorang administrator ya, yang menjalankan server komputer server itu nggak mesti dia datang sering ke kantor juga. Atau bahkan misalnya gini, kantor cabang itu nggak mesti kalau ada update, ada laporan-laporan terbaru mesti datang ke kantor pusat, nggak mesti. Cukup dengan bank data atau yang ada di server, atau biasanya itu adalah big data. Maintenance atau pengiriman seperti surel, seperti apa ya, yang berhubungan dengan pekerjaan itu bisa dilakukan melalui jaringan WAN. Ya. Kalau sederhananya seperti ini ya, seperti sekarang ini yang difungsikan ini kalau kayak ya untuk bahkan seperti Facebook gitu ya, Facebook orang semua pakai kan. Jadi kalau misalkan foto-foto kalian itu yang kalian upload itu atau video atau momen-momen tertentu yang kalian upload untuk bisa disimpan di cloud, di penyimpanan yang ada di server pusat, itu bisa dilakukan secara gampang aja gitu. Bahkan ada yang kalau udah lama tuh yang punya akun Facebook dari tahun 2000-an gitu, 2010 gitu kan. Foto yang lama nih 2020 tahun masih ada tersimpan. Kan story-story yang lama. Itu analogi sederhana ya. Itu seperti yang artinya server itu adalah bank data, tempat penyimpanan data besar. Ya, itu sih. Lalu berikutnya adalah komunikasi antar kantor dapat menggunakan email chat. Ini seperti yang kita lakukan sebenarnya. Kita nggak perlu berjumpa, tapi kita tetap bisa tatap muka nih melalui apa? Melalui Zoom meeting. Dengan adanya teknologi sekarang, jaringan WAN ini ya, yang menghubungkan ke banyak apalah namanya, menyesuaikan pekerjaan, menyesuaikan keadaan kan gitu. Jadi seperti ini kita lagi ada masalah pandemi kan, kita nggak boleh bertatap muka, tapi kita tetap bisa bertatap muka. Itu adalah salah satu keuntungan yang udah kita rasakan saat ini melalui jaringan WAN atau internet. Banyak ya yang bisa kita rasakan, seperti kalian misalkan nonton streaming atau main game online ya kan. Itu adalah keuntungan dari jaringan wide area network. Lalu polling data, update data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Contoh seperti kemarin polling data itu seperti pemilihan cepat pemilu. Nah, kan ada kan pemilu presiden yang polling data diukur dari apa? Dari polling apa? Melalui polling data gitu. Jadi bisa dilihat untuk apa, walaupun di sana banyak terjadi ini sih ya, rentan adanya apa namanya, sabotase, bukan sabotase sih, tapi apa ya, rentan dengan hal yang seperti itu ya kan. Banyak keuntungan sebenarnya, banyak ya, dari WAN ini banyak keuntungan. Cuman di sini bahasa keuntungan pasti ada kerugian. Kalau kerugian yang paling reskan kali, paling terasa kali ya, umumnya kerugian ini
kita bisa kecanduan. Bayangin coba kalau kalian misalkan 1 minggu aja kan nggak pakai internet, stres nggak kira-kira? Apalagi kalau yang misalkan di dunia kerja itu yang dibutuhkan internet, seperti pengiriman email. Kalau seandainya tidak ini nggak connect 1 hari aja, 2 hari aja ya, 2 hari aja nggak connect, rusak server pusat. Udah jelas timbang tindih ini sangat kemari ya. Apalagi ATM yang kalian lihat, ya kan? Yang misalkan dari bank itu kan gitu kan, itu gimana? Tiba-tiba gangguan jaringan, banyak aktivitas ekonomi, aktivitas apa dilakukan itu terkendala, ya kan? Juga kalau dibilang kerugian ya pasti biaya sih ya. Karena kalau untuk infrastruktur Siap izin bergabung Pak. Oke, silakan yang baru bergabung silakan ya, dipersilakan bergabung. Diharapkan voice-nya dimute-kan karena ini Bapak record ya. Ini Bapak record. Oke. Itu tadi antara keuntungan dan kerugian. Berikutnya kita masuk ke subbab berikutnya, itu penjelasan seperti koneksi jaringan WAN, mekanisme gimana transmisi jaringan WAN itu berjalan. Di sini dicontohin ini untuk mengkoneksikan jaringan WAN kita harus menggunakan alat khusus yang bekerja sebagai pusat layanan. Misalnya contoh ini contoh kecil ya, ini seperti pusat ini. PSAT itu apa? Itu adalah virtual satelit atau yang terhubung ke satelit ya. Gambarnya sebenarnya itu gambarnya seperti ini. Gambar. Ini yang biasa kalian jumpain ada di Indomaret, di bank, ya. Itu mereka kan pakai yang namanya PSAT ya. Atau sepertinya yang kalian lihat besar Indosat itu yang kalau kalian ada rumahnya misalkan di Pantai Labu, kan ada tuh Pantai Labu. Besar tuh seperti ini tuh PSAT-nya. Itulah yang menghubungkan langsung ke satelit. Ya. Nah, jadi mekanisme kerjanya sebenarnya dari ini ya, dari PSAT ini ke satelit, dari satelit ke PSAT, ataupun bahkan bisa ditransmisi atau dilangsungkan ke BTS, tower BTS. Baru nanti ditransmisikan ke itu baik HP Android, baik access point, baik router atau baik ke server langsung melalui media transmisi yang berbeda-beda. Ya. Media transmisi itu adalah perangkat keras yang mendukung adanya jaringan wide area network. Ini salah satunya bisa. Itu, ya. Oke, selanjutnya PSAT merupakan jaringan atau sistem komunikasi satelit yang terdiri atas sejumlah stasiun remote ya, dengan menggunakan antena parabola besar yang berdiameter lebih kecil dibandingkan dengan komunikasi satelit lainnya, dan menggunakan sebuah atau sebagian transponder satelit sebagai pengulang atau repeater, atau seperti analoginya ini adalah timbal balik ya, antara pengirim dengan penerima itu saling berulang melakukan transmisi data, melakukan koneksi data. Oke, yang baru login butnya bakal matiin. Seperti itu ya. Tadi WAN merupakan kumpulan dari beberapa LAN. Jelas ya, kemarin beberapa jelaskan. Kalau LAN itu contohnya adalah lokal area koneksi, sama seperti di lab itu orang kan pakai LAN, sama seperti di yang paling kalian sering jumpain lah di bank itu kan, sering itu orang di bank itu orang tuh pakai LAN, dan diantara itu bangunan-bangunan itu yang terdiri dari lokal area network itu saling terhubung ke wide area network, dimana itu yang menghubungkan dari lokalisasi daerah tempatnya itu di Sumatera, terhubung ke Jawa, terhubung ke Papua gitu. Bahkan ke luar negeri. Contohnya luar negeri kan gini ya, kan seperti BCA. BCA itu kan bukan hanya ada di Indonesia aja, di Cina kayak di apa ya, atau kayak yang seperti itulah ya umumnya. Oke. Sistem kerja dari WAN adalah seperti halnya ya,
Sistem kerja dari WAN adalah seperti halnya jaringan LAN. Hanya jika diinginkan transfer data dari user di terminal pusat yang lain, maka server yang berada pada terminal pusat tersebut akan menghubungi stasiun hub. Ini mekanisme kerja ini, ya. Ini mekanisme kerja di mana kita yang Bapak jelaskan, misalkan dari pusat ke satelit, dari satelit ke pusat, atau dari pusat ditransmisikan ke BTS. BTS itu tower ya. Dari BTS itu ditransmisikan ke itu tadi, baik HP, baik router, baik access point yang sifatnya menerima sinyal secara nirkabel ya, tanpa kabel atau melalui frekuensi-frekuensi tertentu. Itu ya. Lalu dari yang misalkan tadi yang menerima melalui router tadi, itu routernya ditransmisikan ke hub, dari hub ditransmisikan ke komputer klien, komputer server. Ya banyak ya, kalau kita cerita ini WAN ini nggak habis-habis. Jadi seperti topologi yang semalam itu nggak sesederhana itu. Perangkat yang saling terhubung ini beribu, berjuta, bahkan berpuluhan juta ya kan. Bahkan seperti Android yang kita connect ke internet itu termasuk adalah komponen WAN, media pendukung transmisi pada jaringan wide area network. Bayangkan berapa juta manusia di dunia ini yang pakai handphone. Artinya mereka tuh saling menggunakan jaringan wide area network. Akan menjadi tidak efektif jika penggunanya hanya di bawah jumlah 100 AIA. Jadi ini salah satu kekurangan WAN. WAN ini menggunakan teknologi yang super dari dari skala biaya, dari skala infrastruktur ya, itu harus minimal itu di atas 100. Ini kalau dilakukan 100 itu, tapi kita pakai WAN itu sangat nggak efisien dengan biaya. Tapi mungkin ini misalnya contoh gini ya, Bapak bilang Zoom meeting ini user terbanyak 100 orang, ya kan? Jadi kayak seperti itu, misalkan instansi yang melakukan Zoom meeting maksimal 100 orang. Bayangin berapa orang misalkan dipakai. Di seluruh dunia pakai Zoom ini udah berapa orang? Artinya seperti itu ya. Oke, berikutnya infrastruktur jaringan WAN. Infrastruktur adalah pembangunan atau segala sumber daya yang membutuhkan banyak komponen-komponen, khususnya jaringan ya, itu membentuk jaringan WAN. Seperti LAN, ini contoh ya. Terdapat sejumlah perangkat yang melewatkan aliran informasi data dalam sebuah WAN. Apa maksud kalimat ini? Kalimatnya adalah seperti ini. Jadi lokal area koneksi, seperti sederhananya supaya kalian dapat ini di lab ya, laboratorium waktu SMP kan, contoh ujian online kemarin ya kan, UNBK kan pakai LAN itu, local area network. Bayangkan di Indonesia ini berapa sekolah yang pakai UNBK ya kan, dan itu jaringan yang dilakukan melalui LAN. Ini terdapat sejumlah perangkat yang melewatkan aliran informasi data dalam sebuah WAN, yang artinya LAN ini terhubung ke WAN dari satu lokalisasi diteruskan ke transmisi dikirim ke pusat, kan memudahkan. Itu tergantung dari mekanisme atau prosedural yang telah dibuat agar memudahkan mengoptimalisasikan jaringan WAN ini. Jadi pemerintah itu cukup bisa periksa nilai asli kalian, real kalian melalui pada saat ujian itu. Gitu ya. Itu yang maksudnya. Lalu berikutnya ini adalah router. Router ini seperti kemarin udah Bapak kasih tahu ya, adalah peningkatan kemampuan dari bridge. Ini adalah metode yang dilakukan pada suatu perangkat yang namanya router. Router mampu menunjukkan jalur-jalur atau memfilter informasi pada jaringan yang berbeda. Oke, kalau router kemarin udah Bapak jelasin. Oke ya, lewat ya. Sekarang ATM switch. Kita akan lihat ATM switch ini seperti apa contohnya.
Jadi sebenarnya ATM switch ini fungsinya adalah seperti terminal ya, atau mode terpusat, di mana contoh nih, ini LAN ya, jaringan LAN aja ya. Artinya ini dibutuhkan untuk menghubungkan ke berbagai provider. Mungkin kalian waktu apa ya? Nah, sebenarnya ini yang dikatakan ATM ini hampir cara kerjanya bersama seperti ini ya. Artinya terminal, node terpusat. Jadi melalui ATM kita bisa berbagi baik transmisi jaringan ataupun itu tadi informasi atau itu tadi. Contoh ya kalau di ATM bank ini apa? Perangkat ini seperti ATM BRI atau apa ya. Mereka menggunakan transmisi yang broadcast atau transmisi real yang real time seperti streaming itu. Yang artinya untuk apa? Supaya ini tadi. Ini kan walaupun ada juga kejadian misalkan kartu yang masuk ke dalam ini itu karena pengaruh dari jaringannya terganggu ya. Jadi dia seperti ini, ada delay di sana, lalu jaringan itu seperti dapat antrian terakhir. Jadi hasilnya itu tadi bisa jadi dia menenggelam, memasukkan itu tergantung dari jaringan. Itu semua tuh dari jaringan. Itu ya. Time switch. Lalu berikutnya adalah modem CSU-DSU. Modem CSU-DSU ini apa fungsinya? Ini mengkonversi transmisi baik analog ke digital maupun digital ke analog ya. Modem CSU ini hampir semua ada di jaringan yang menggunakan WAN, di mana di sini biasanya kalau dulu kalau ada yang buka warnet itu diberi ada kabel telepon ini telepon nih. Lebih kecil ya kabelnya. Ini dia pakai RJ11. Sementara ini dia pakai RJ45. Nanti kita praktekkan ini. Kan pasang kabel ya menggunakan RJ45. Kalau RJ11 ini biasa digunakan untuk telepon. Di mana kalau yang transmisi paket data yang berjalan itu dia pakai telepon itu analog ya. Sementara kalau dia paket data atau datagram yang berjalan melalui ini RJ45 atau sering kalian lihat di lab itu ya waktu kalian praktek ujian tuh nampak kalian kabelnya tuh itu biasanya digital. Nah, ini saling terkonversi melalui modem CSU-DSU. Paham ya? Paham ya? Artinya seperti ini sih. Channel service unit dengan data service unit. Oke, voice-nya dimatiin dulu ya. Oke, berikutnya di sini ada komunikasi server. Komunikasi server sangat penting, di mana ini adalah metode khusus seorang administrator ya, mengkonfigurasi jaringan yang ada. Contoh gini, ya kita nggak akan bisa melakukan jaringan skala WAN kalau nggak ada yang bisa ngerjain, nggak ada yang bisa konfigurasi, nggak usah jauh-jauh. Jadi gini, kalian misalkan contoh ya, dikasih mobil balap ya, atau kereta Valentino Rossi nih ya kan, ini analogi ya. Tapi kalian nggak bisa bawa kereta. Untuk apa tuh kereta itu dikasih? Nol kan? Nggak jadi kan? Artinya itu. Jadi kemampuan untuk komunikasi server ini diprioritasin oleh administrator ataupun seorang yang dapat maintenance atau konfigurasi sebuah server. Kalau untuk remote desktop atau remote sehingga dapat rumpulan ini itu adalah konfigurasi yang sudah dilakukan. Itu teknis atau ilmunya di situ. Bisa dilakukan oleh administrator. Berikutnya multiplexer. Oke, kita akan lihat multiplexer gimana bentuknya. Oke, multiplexer ini biasa digunakan multiplexer terkait jaringan.
Plexer untuk one. Nah, ini dia. Multiplexer ini biasa dia merubah ini ya, ini biasa ada di router-router. Jadi contoh gini, kalau ada router yang di luar, router outdoor ya, router yang perangkat jaringan yang ada di luar, itu kan gini ya. Misalkan itu sensitif, namanya listrik itu kan sensitif. Kalau misalkan kena air, pasti bisa shock gitu. Dengan adanya ini multiplexer ini ditransmisikan dari kabel jaringan dirubah menjadi sinyal listrik seperti adaptor ya. Ini difungsikan di WAN, biasa banyak di WAN multiplexer ini. Nah, ini dia bentuknya. Oke, 30 menit ini berlalu ya, habis waktu kita. Ini dia bentuknya paling sering itu biasanya menggunakan TP-Link ya, atau links. Ini kan ada links, tapi biasa multiplexer ini TP-Link ya, atau The Link untuk merek brand yang sering dipakai konfigurasi jaringan WAN. Ini juga nih multiplexer. Oke, lalu ini prim relay switch atau X25. Kita akan coba lihat gambarnya gimana. Masih ada waktu ya dikit aja, 10 menit Bapak optimalkan. Berarti kelas 11-12 ininya itu kan kirim laporannya kan kalau mingguan. Oke, ini dia prim relay. Ini biasa prim relay ini digunakan bersamaan dengan Cisco ya. Ini pasti ini digunakan ke server ya. Ini digunakan ke server. Ini untuk memfiltering. Ini fungsinya hampir sama seperti router, tapi untuk X25 ini dia lebih dispesifikasikan ke server dulu gitu. Ya, digandengin gitu. Artinya gimana ya? Kita akan cari yang lebih gampang dipahami. Artinya ini ya, alat supporting untuk infrastruktur jaringan WAN ya. Ini biasanya ini X25 ini berkaitan dengan Cisco ya, Cisco yang sekelas server ya. Nah, itu aja. Ini waktu kita 8 menit lagi masih ada. Jadi, untuk penjelasan ini, coba kita 3 menit ya Bapak kasih tanya jawab dulu. Silakan, siapa yang mau bertanya, diapain? Di mute-nya diaktifin. Oke. Ini stop share, Bapak record-nya Bapak matikan ya.